Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Fazil Syafiq Helmiandra dengan NIM G00240668 dari kelompok SGD B6 atau 16. Hari ini saya ingin mempresentasikan terkait laporan praktikum anatomi blok 2.3. Langsung masuk aja ke kasusnya. Oke, kita masuk ke laporan kasusnya. Seorang pria berusia 65 tahun bernama Tuan A dibawa ke instalasi gawat darurat oleh keluarganya karena mengalami kelemahan mendadak pada lengan dan tungkai kanan sejak 2 jam yang lalu. Selain itu, keluarga pasien melaporkan bahwa pasien berbicara terbata-bata, terus ada sulit menyusun kata-kata dan tampak bingung ketika diajak berbicara. Pasien tidak ada riwayat trauma kepala sebelumnya dan pada pemeriksaan fisik didapatkan hemiparesis sisi kanan, terutama di lengan lebih berat dibanding tungkai. Habis itu refleks sisi kanannya meningkat. Terus terdapat Babinski sign positif yang ada di sisi kanan. Terus kehilangan sensasi nyeri dan suhu pada sisi kanan tubuh termasuk pada wajah kanan. Nah, saat pasien diminta untuk menjulurkan lidah, lidah pasien itu menyimpang ke arah kiri. Dan pasien itu tampak kesulitan berbicara secara motorik, yaitu afasia non fluent, tapi bisa memahami instruksi-instruksi yang sederhana. Oke, habis itu riwayat medis menunjukkan bahwa pasien merupakan perokok aktif, memiliki hipertensi dan diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Pemeriksaan CT scan kepala menunjukkan infraks iskemik pada lobus frontalis dan parietas kiri, terutama di area korteks motorik. Oke, oh ya, dan sensori klinik terdapat pula iskemia parsial pada pons kiri. Oke, kita masuk ke soal pertama. Jelaskan struktur pembentuk siklus Willis. Arterius Willis mulai dari bagian anterior hingga posterior dan sebutkan juga fungsinya dalam menjaga perfusi cerebral saat terjadi sumbatan salah satu arteri besar. Oke, baik. Kita harus tahu dulu apa itu siklus arteriosus Willisi. Ini siklus arteriosus itu jenisnya itu adalah peredaran darah di bagian otak yang bentuknya itu seperti apa ya? Kayak bulatan, bukan bulatan sih, lebih ke lingkaran. Nah, dia fungsinya buat apa? Oh ya, nanti dia tersusun dari berbagai macam arteri ya, sehingga membentuk seperti buat ini bisa dari arteri cerebral anterior, media posterior, terus nanti ada arteri komunikans juga yang menghubungkannya, komunikans anterior sama posterior, terus nanti ada yang berasal dari arteri karotis dan lain-lain. Nah, kita masuk ke fungsinya. Siklus arterius viris ini berfungsi untuk memberikan aliran darah kolateral antara sirkulasi anterior dan posterior otak dan melindungi terhadap iskemia jika terjadi penyakit pembuluh darah atau kerusakan pada satu atau lebih area. Misalkan ada kerusakan pada arteri cerebri media atau misalkan arteri karotis internal. Nah, maka arteri lain itu bisa mengkompensasi supaya tidak ada jadi otak tuh tetap dapat darah dan dapat suplai oksigen. Kalau semuanya rusak kan berarti nanti otak nggak ada suplai oksigen maka bisa langsung meninggal. Nah, contohnya misalkan nih, ada jika terjadi kerusakan atau sumbatan pada satu arteri, misalkan di arteri karotis internal, nya tersumbat nih. Maka arteri lain pada siklus arteriosus viris itu bisa mengkompensasi supaya meminimalisir kekurang suplai darah pada otak. Misalkan arteri kompensasinya dari arteri cerebri posterior yang berasal dari arteri vertebralis dan basilaris. Oh ya, back dulu. Nah, ini tadi kita harus tahu dulu arteri cerebri anterior ini berasalnya dari mana. Jadi dia tuh asalnya berasal dari percabangan antara arteri karotis internal. Nah, nanti bercabang menjadi dua arteri cerebri anterior sama cerebri media dan dia dihubungkan oleh nanti namanya arteri komunikans anterior. Sedangkan yang bagian posterior dia itu berasal dari dua arteri vertebralis yang menyatu menjadi arteri basilaris yang kemudian menjadi arteri komunikans posterior. Oke, habis itu sebutkan dan jelaskan perbedaan antara traktus corticospinalis dan traktus spinothalamikus. Meliputi fungsi meliputi fungsi utama, titik awal dan akhir, habis itu ada lokasi penyeirangan atau dekusatio dan letak relatif di medula spinalis.
Kayak pertama ada traktus corticospinalis. Dia fungsi utamanya untuk menyampaikan impuls motorik sadar dari korteks ke otot rangka. Terus titik awal dan akhir ya, pada awal dia tuh korteks motorik primer dan sekunder, itu area Broca's 4 dan 6. Terus akhirnya neuron motorik di bawah medula spinalis, yaitu cornu anterior. Nah, untuk lokasi penyerangannya di dekusationya, nah nanti traktus corticospinalis lateral dia tuh menyerang yang namanya tempat namanya dekusatio piramidalis nih di bagian sini harusnya nih. Dekusatio piramidalis di trok- eh, trokoti tricospin cospinalis anterior yang tidak menyerang di dekusatio. Dekusatio namun dia akan tetap menyerang jadinya yang di bagian eh, traktus corticospinalis ini yang anterior dia tuh kalau orang bilang kan ada yang bilang nggak nyerang. Sebenarnya dia menyerang, cuman bukan di dekusatio, namun menyerangnya tuh di komisura anterior medulla spinalis setinggi segmen dari organ yang bersangkutan. Terus letak relatif di medulla spinalis, tapi dia traktus corticospinalis lateralis, dia itu di kolumna lateral, sedangkan traktus corticospinalis anterior dari kolumna anterior. Oke, mungkin ini salah ya. Untuk traktus, kita masuk ke traktus pinothalamicus ini. Halus ya, traktus pinothalamicus. Ini traktus ini, kita bahas ke sininya aja. Jadinya di sini. Nah, traktus pinothalamicus, jadinya, itu fungsi utamanya menyampaikan hal sangat sensorik. Contohnya kayak nyeri, suhu, sentuhan, dan sentuhan kasar ke otak. Nah, titik awal akhirnya, dia tuh adalah reseptor sensorik berupa ujung saraf bebas. Sedangkan akhirnya, dia tuh korteks sensorik primer. Itu di area Broadway 312 di gyrus procentralis. Melalui nanti talamus. Habis itu nanti lokasi penyerangannya di dekusationya, dia tuh menyerang di segmen spinal tempat masuknya serabut. Ini tadi kan di dekusatio piramidalis. Kalau yang ini dia tuh menyerangnya di segmen spinal tempat masuknya serabut di komisura anterior medulla spinalis. Kalau lu naik secara kontralateral, selalu naik secara ya kontralateral. Habis itu letak relatif di medulla spinalis, kontraktor spinotalmicus lateralis, dia tuh ada di kolumna lateral. Habis itu sedangkan traktus spinotalmicus anterior di kolumna anterior lebih medial dari corticus spinalis yang anterior. Next, kita masuk ke soal selanjutnya, yaitu sebutkan pembagian turun ke cerebri, yaitu batang otak, dan minimal dua struktur penting dari mesencephalon, pons, dan medula oblongata. Oke, kita next. Oke, kita masuk ke mesencephalon. Nah, jadinya mesencephalon, dia itu terdiri dari beberapa struktur. Pertama ada pedunculus cerebri, habisnya pedunculus cerebri nanti menjadi crus cerebri, yaitu kayak akar gitu. Terus tadi ada yang namanya tegmentum mesencephali yang bagian sini. Habis itu di bawah sini ada yang beda. Bukan tegmentum lagi tapi tectum mesencephaly. Terus di sini ada substansia nigra, ada aqueductus mesencephaly, dan fossa interpeduncularis. Interpeduncularis. Nah, kita bahas dari yang paling jelas dulu nih, substansia nigra. Substansia nigra itu apa sih? Itu adalah suatu struktur yang membagi antara pedunculus cerebri menjadi crus cerebri dan tegmentum. Nah, dia tuh kenapa berwarna hitam? Karena dia tuh nanti dia tuh yang menghasilkan dia tuh mengandung dopamin yang menghasilkan melanin. Nah, kita masuk ke cerebri dulu. Nah, kalau cerebri ini dia tuh mengandung serat-serat descendant fibrae corticopontines. Nah, fibrae parieto-pontines dan fibrae corticobulbaris medialis et lateralis. Nanti ada pembagiannya itu kayak seperlima lateralnya nanti dia ada fibrae temporopontines, fibrae parieto-pontines, dan fibrae corticobulbaris. Nah, untuk 3/5 medial lateralnya, dia tuh nanti menjadi fibrae corticospinalis, habis itu sebagai 5 medialnya, dia menjadi fibrae corticopontines, fibrae corticobulbaris, medialis, segmentum mesencephaly. Oke. Habis itu masuk ke tegmentum mesencephaly. Tegmentum mesencephaly, dia tuh apa ya? Kayak dia tuh ada struktur yang namanya nucleus. Nucleus ruber. Nucleus ruber. Ruber itu artinya kan merah ya. Nah, di nukleus ini pada potongan preparat segar, dia itu akan berwarna merah muda karena kandungan
suatu zat yaitu verum yang tinggi di situ. Habis itu tadi untuk substansi yang tiga, dia tuh kan selain untuk membagi, dia tuh nukleus motorik besar yang terletak di antara tegmentum ke sel B. Warnanya gelap tuh akibat pigmen melaninnya tergantung di dalam badan sel saraf. Terus substansi yang tiga juga komponen penting pada sistem motorik. Kemudian aqueductus mesencephaly dan lain-lain. Oh ya, di sini ada yang namanya yang penting juga. Di sini ada fossa interpeduncularis. Dia tuh di antara pedunculus cerebri, dataran di antara pedunculus cerebri. Dia ditemui fasa darah dari arteri centralis posteromedialis sehingga akan membentuk daerah yang berlubang-lubang. Disebut substansia perforata posteriora. Ini yang berlubang-lubang ini disebut substansia perforata posteriora. Nah, nanti di daerah ini dia tuh ada tempat keluar dari suatu nervus, yaitu nervus 3. Dia membentuk suatu alur disebut sulcus. Alur kan berarti sulcus. Sulcus dari nervus 3 berarti otomatis berarti sulcus dari oculomotori. Habis itu aku itu terus mesencephaly, dia tuh menghubungkan antara ventriculus tertius dengan quartus. Masuk ke pons. Oke, jadinya di sini pons ada beberapa struktur penting di sini kayak misalkan di sini pada bagian depan itu kayak ada sulcus ya di sini atau di sini disebut sebagai basilaris pontis. Habis itu di bagian belakang ya, kalau kita lihat dia tuh banyak sulcus-sulcus dan colliculus dan ada striae-striae juga. Kita bahas dari yang sebentar. Oke, jadi kita masuk ke yang ini. Konsep pars basilaris pontis dulu deh. Oke, di sini ada yang namanya di sini kita lihat di sini tuh ada yang namanya sulcus basilaris pontis. Di sini nanti dia dilewati oleh arteri basilaris pontis. Terus nanti di sini, di bagian sini-sini, di bagian paling ujung, dia tuh tempat-tempat keluar dari nervus. Di sini ada nervus 5, di nervus 6, nervus 7, nervus 8. Habis ini, di sini tuh ada namanya sulcus. Di bagian sini. Bagian sini dia tuh ada suatu sulcus. Namanya sulcus apa? Bulbo continuous. Dan di samping sini, dia tuh ada namanya angulus. Kayak berarti itu di sini ada angulus. Namanya angulus pontus cerebralis. Nah, kita masuk ke bagian belakang. Ke bagian dorsal di sini kita lihat aja di sini ada sulcus medianus posterior, habis ada follicus facialis, terus ada striae medullaris sama sulcus genitalis. Kita lihat tadi di sini di arteri basilis pons. Oke, sip. Oke, kita masuk ke medulla oblongata. Nah, medulla oblongata dia tuh sama, dia dibagi menjadi bagian depan yaitu ventral dan di bagian belakang dorsal. Nah, di bagian depan ventral di sini ada struktur-struktur kayak pertama ada namanya piramis. Gitu penonjolan karena pendesakan dari traktus piramis atau coarctus piramis atau corticus spinalis. Nah, sedangkan oliva, oh ya kita bisa bedain dulu antara piramis sama oliva. Piramis tuh dia tuh lebih di atas gitu dibanding oliva. Oliva tuh dia lebih di belakang. Kalau oliva dia tuh juga penonjolan karena pendesakan, tapi pendesakannya bukan karena corticus spinalis, tapi dari nucleus of olivarius yang di inferior. Habis itu nanti ada di sini, kita lihat di sini ada suatu alur di situ sulcus ventrolateral, itu dilewati oleh nukleus vagus. Terus di sini ada Diglosatio pyramidum, dia itu misalnya Tractus pyramidum. Dan di sini ada viscera mediana anterior. Nah, terus ini bagian dorsal. Bagian dorsal di sini ada beberapa struktur yang lumayan penting di sini. Pertama di sini mana ya? Oh ya, di sini ada tuberculum di sini kita lihat. Di sini tuberculum cuneatum. Ada tuberculum gasil ya. Terus ada sulcus medianus posterior. Medianus posterior terus ada fasciculus corneatus. Habis ada fasciculus gracilis. Terus ada trigonum nervus vagi, trigonum nervus hypoglossy. Nah, bagian dorsal ini kalau corticus facialis nanti dia akan ke genu interna. Habis itu nanti ke nervus facialis, nanti nervus nervi abducens,
Dari semimedulis dia itu ke tempat nucleus vestibulis dan cochlearis di salvatorius. Ya nggak sih? Soalnya belum dihapus. Oke, bisa lanjut ke jelaskan asal-usul nucleus. Asal-usul nucleus dan fungsi dari tiga nervus cranialis motorik murni. Misalnya nervus 3, 4, 5, dan nervus 6 serta akibat lesi pada upper motor neuron, lower dan motor neuronnya. Oke, kita lihat gambarnya dulu ya. Di sini dari nervus 3 dulu. Ini tadi kan asal-usul nukleusnya. Nah, asal-usul nukleus ya, kalau kita lihat dari nervus 3, dia tuh ada di Edinger Westphal nukleus. Terus Edinger Westphal. Yaitu dia nanti menjadi GVE. Nah, di bagian sini. Habis itu nervus 3 juga dia tuh ada nukleus oculomotor. Sesuai namanya. Dia tuh yang GSE-nya. Terus nanti ada di bagian 4 di bawahnya itu ada nukleus trochlearis. Itu nukleus trochlearis. Jadi GSE yaitu CR. Ini nervus berapa aja? Ya 4. Ya 4. Nah. Oke, dan kita masuk ke yang nervus 6. Nervus 6. Nah, ini di nukleus abducens. Nah, di nukleus abducens di bagian sini. Oke, jadi aku mau jelasin ke misalkan ada lesi-lesinya. Pertama, nervus 3. Nervus 3 tadi kan udah kita tahu ya, dia berasal dari nukleusnya kalau yang biasa dia tuh nukleus nervi oculomotor. Sedangkan tokler dia dari nukleus nervi trochlearis dan yang nervus 6 atau nervus abducens dia itu dari nukleus nervi abducens. Nah, pada nervus 3 kalau ada lesi UMN-nya, dia itu jarang tampak jelas karena suplai bilateral, tapi bisa ada ptosis ringan atau deviasi mata. Ini ptosis bagian sini. Kalau lesi LMN, dia tuh mengalami LMN. Kalau tadi kan LMN. Kalau yang LMN dia tuh ptosis. Jadinya kelopak matanya tuh jatuh. Habis itu nanti ada diplopia, yaitu penglihatan ganda. Terus ada strabismus lateral, mata melirik keluar. Terus ada pupil dilatasi dan refleks cahayanya hilang. Untuk nervus 4, dia tuh jarang menyebabkan gejala karena subbilateral yang lesi UMN ya. Kalau lesi elemen ya, dia tuh sama kayak ptosis, diplopia, terus ada strabismus lateral, pada pupilnya tuh dilatasi dan refleks cahayanya hilang. Terus ada nervus 6. Nah, untuk lesi UMN ya, dia tuh ada deviasi mata ringan ke bagian medial. Sedangkan lesi elemennya dia tuh diplopia horizontal, dia nggak bisa abduksi mata dan strabismus medial. Oke, jelaskan lokasi dan fungsi dari area Broadway berikut. Area 4, 312, area 44, 45, dan area 22. Oke, kita harus tahu dulu. Nah, di sini, tadi kan kita bahas dari area 4. Dia di sini kan ada central, sulcus centralis. Ini di gyrus forae centralis, kemudian post-centralis. Kita bahas dari yang 4 dulu. Nah, area 4, gyrus post-centralis, dia fungsinya buat motorik primer. Kayak misalkan gini, gini. Nah, itu tapi yang mengurus adalah gyrus precentralis, yaitu di area Broadband 4. Habis itu di area 312, nah dia tuh untuk area sensori primer, misalkan kayak tadi yang udah dibahas, misalkan kayak sentuhan keras dan lain-lain, itu adalah area sensori primer. Itu dia di gyrus postcentralis. Nah, untuk area 44 dan 45, dia itu area bicara motorik atau namanya area bicara motorik atau namanya area Broca. Jadi dia buat yang namanya apa ya? Kita harus ngomong. Nah, itu ngomong tuh jadinya ya, ngomong tuh sound gerak-gerak ini itu adalah area dari 44 45. Terus itu ada area 22. Area 22 di bagian sini. Nah, dia tuh area auditory sekunder atau namanya area Wernicke, auditory association area. Nanti dia bersama dengan area 39. Bisa masuk lagi, mengapa oklusi pada arteri sel media lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai? Jelaskan dengan mengaitkan distribusi vaskular dan normoculus motorik ya. Homunculusnya motorik ya. Oke, jadi kita lihat tuh.
Ini oklusi pada arteri cerebri media, dia tuh lebih sering, atau ACM, lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah lengan dibandingkan tungkai karena alasan berikut yang berkaitan dengan distribusi vaskular otak dan representasi somatotropik pada homunculus motoriknya. Pertama, distribusi vaskular arteri cerebri media atau ACM. Arteri media itu kan merupakan cabang dari arteri karotis interna. Nanti ACM itu mensuplai bagian lateral hemisferium cerebri, terutama korteks motorik dan sensorik lateral, yaitu area 4 sama area 312. Habis itu nanti ada area Broca Wernicke, yaitu bagian posterior lobus frontal, parietal, dan sebagian temporal lateral. Nah, korteks motorik lateral inilah yang mengontrol wajah sama lengan. Nah, tadi yang 4D bagian lateral yang berarti yang bagian 4 ya, tadi. Habis itu nanti ada homunculus motorik. Dia merupakan representasi somatotropik bagi tubuh pada korteks motorik primer. Nah, distribusi tubuh pada gyrus presentral, yaitu korteks motorik primer, dia pertama dari wajah tangan lengan, representasi di bagian lateral. Nah, tungkai kaki, dia tuh representasi di bagian medial, dekat visura longitudinalis. Karena ACM mensuplai bagian lateral korteks, maka kerusakan akibat oklusi ACM terutama akan memulai area motorik untuk wajah sama lengan. Karena tadi, nih, kita lihat nih, vaskularisasinya. Nah, jadi kan soalnya itu kan, bentar, saya apa aku sih cerebri media. Ini tadi, ya kan? Jadinya konteks motorik lateral itu yang mengatur wajah sama lengan. Gampangnya gitu. Habis itu tadi homunculus motorik. Tadi kan udah ya. Karena ACM mensuplai bagian lateral cortex, kerusakan akibat ACM terutama akan membangun area motorik dari wajah lengan. Terus nanti ada perbandingan dengan arteri cerebri anterior. Arteri cerebri anterior dia itu mensuplai bagian medial cortex yang termasuk area motorik sama tungkai. Maka oklusi ACA lebih sering menyebabkan kelemahan pada tungkai, bukan wajah atau lengan. Nah, kesimpulannya, oklusi pada arteri cerebromedia itu lebih sering menyebabkan kelemahan wajah lengan karena arteri ini mensuplai motorik di bagian lateral. Sedangkan eh, yang menurut Homokus merupakan efek dari wajah lengan, tapi bukan tungkai. Nah, yang terakhir, jelaskan mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi jika terdapat oklusi pada arteri karotis interna kiri dengan mengaitkan struktur sirkulus wilisi yang terlibat. Oke, kita lihat sirkulus arterius wilisinya. Oke, jadinya aliran dari sisi kanan, nah, darah dari arteri karotis, dari karotis interna kanan, nanti menuju arteri cerebri anterior kanan, terus nanti arteri komunikasi anterior dan menjadi ke arteri cerebri anterior ke kiri. Karena tadi ada oklusi pada arteri karotis interna bagian kiri, berarti dari kanan karena dibentuk dari lingkaran, nanti dia akhirnya nanti bisa ke arteri cerebri anterior bagian kiri. Terus aliran dari posterior, dari arteri vertebralis, tadi kan arteri basilaris, terus ke arteri cerebri posterior kiri, nanti ke arteri posterior kiri, dia masuk ke arteri karotis interna kiri. Ini walaupun dia tersumbat, dia tuh masih bisa ini karena tadi ada sirkus arterius di sini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.